tertulis bahwa fasilitator restoratif justice. Memang karena kalau harus kita melakukan perubahan anggaran agak lama terlaksana kegiatan, sehingga paralegal itu fungsinya lain nanti akan dijelaskan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Gorontalo seperti apa paralegal, dan restoratif justice rekan-rekan sebagai fasilitator akan dijelaskan oleh Pak Kajari, maupun insya Allah besok juga ada Kasih Pilum, anggotanya Pak Kajari juga akan menjelaskan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi seperti apa fasilitator restoratif justice. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur yang hadir di tempat ini diberikan hidayah, petunjuk, dan terpilih untuk mewakili dari ratusan masyarakat di desa Bapak dan Ibu, bapak-bapak yang dipercayakan oleh rekan-rekan kepala desa menjadi paralegal dan juga menjadi fasilitator restoratif justice. Tentu ini perlu kita syukuri karena akan banyak ilmu yang akan kita terima di dalam pelatihan pada hari ini hingga 2 hari. Juga dorong bubar karena kebetulan Pak Kajari mereka hadir di sini, selain dikasih tidur di hotel yang bagus, juga akan diberikan konsumsi yang insya Allah layak, dan juga insya Allah ketika kembali akan diberikan biaya ganti untung kalau tidak salah, karena sudah meluangkan waktu di sini. Jadi sehingga kemudian akan mendapatkan ilmu yang lebih. Jadi kami berharap pada hari ini, harapan kami Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini mampu mengikuti secara baik materi yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri, karena dengan data dari dia pemateri semua ini yang sepulang semua ini peserta termasuk kepala desa, karena atas persetujuan kita bersama dengan mengharap petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan paralegal bagi desa se-Kecamatan Atigola pada hari ini Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Ini pun Pak, kalau secara lebih detailnya lagi di internal kami itu, ini ada batasan waktunya. Artinya kalau memang itu mau diselesaikan secara urgent, tidak boleh berlama-lama. Hanya dikasih maksimal waktu 1 kali 24 jam setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik Polri ke kejaksaan. Mengapa demikian? Karena kalau tidak diberi batasan waktu, yang dikhawatirkan nanti kemurniannya ini bisa tercemar. Ada nanti ruang dan waktu untuk terjadinya kolusi. Bisa saja nanti ini dimanfaatkan oleh oknum, sengaja dilama-lamakan. Nanti oknum akhirnya apa? Menakut-nakuti kedua belah pihak. Bukan dengan restoratif justice. Nah ini yang tidak, ini sangat dilarang. Itulah mengapa waktunya itu dibatasi. 24 jam setelah diserahkan dari polisi ke kejaksaan, itu harus segera diselesaikan. Nah, lantas bagaimana cara menyiasatinya supaya tidak dalam waktu? Sebelum diserahkan oleh polisi ke kejaksaan, kami sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pihak yang berperkara. Kami sudah mengundang, sudah memanggil kedua belah pihak. Nah, terkadang salah satu penyebab ketidakhadiran mereka itu adalah karena masalah cuaca, masalah jarak tempuh. Itulah sebabnya dengan adanya rumah restoratif justice di daerah desa Kota Jin itu diharapkan masyarakat itu nantinya tidak perlu lagi datang ke kejaksaan, tidak perlu lagi datang ke TPU. Nah, masyarakat tinggal tunggu di situ biarkan nanti.
Kami langsung saja, secara umum memang kami melihat dari pemaparan dari Bapak Pemateri, Bapak Kejari, ini memang posisi kami yang sebagai menjadi fasilitator restoratif justice ini memang sangat diperlukan di desa, apalagi melihat masalah-masalah yang tadi coba dipaparkan adalah masalah-masalah kecil yang tidak seharusnya itu di pengadilan. Tetapi yang jadi persoalan kami adalah apakah kami ini punya semacam legitimasi, legalitas. Karena seberapa lama pun kami mengikuti pelatihan ini, berapapun ilmu yang kami ketahui tentang bagaimana restoratif justice ini, kepercayaan masyarakat terhadap kami ini yang tidak ada. Sehingga masyarakat itu meskipun tahu kegiatan paralegal ini kami ini ada, tapi enggan mempercayakan itu kepada kami. Masalahnya yang satu yang kami coba lihat secara umum satu, kami tidak punya legitimasi, tidak punya legalitas untuk dapat menangani masalah hukum di masyarakat. Artinya yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi atau semacam bukti bahwa fasilitator itu dapat menyelesaikan permasalahan hukum adalah dari pihak Kementerian Kumham. Itulah sebabnya dalam program ini ada, kalau tidak salah saya lihat itu dari pihak Kemenkumham ikut memberikan narasumber nantinya para legal dengan mengangkat suatu permasalahan, misal terkait masalah sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian konflik tanah. Jadi jangan nanti setelah ini selesai, ya sudah, tidak ada lagi tindak lanjutnya. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, mungkin untuk tahun depan dalam penyusunan dana desa, Pak, atau ADD lah ya, harus dipertimbangkan juga anggaran untuk para fasilitator ini. Banyak contoh, Pak, ada orang bertengkar gara-gara masalah parkir, ada orang bertengkar gara-gara masalah got, ada orang bertengkar gara-gara masalah hewan ternak, ada orang bertengkar gara-gara masalah putar. Mungkin kembali dari sini. Nanti ketika akan diperiksa ini, artinya boleh juga mungkin ini dari struktur ya, struktur kelembagaan para legal desa itu dibentuk berdasarkan kebutuhan. Mau satu, mau dua, mau tiga, pasti ada dewan penasihat, mungkin kepala desa, pembina. Kata desa itu kan ada dua, bentukan atau perintah undang-undang, dan ada lembaga bentukan kepala desa atas inisiatif masyarakat. Kalau amanat undang-undang berdasarkan Permendagri 18, lembaga kemasyarakatan desa itu satu adalah LPM. Itu amanat undang-undang. Mau dibentuk atau tidak harus. Misalkan kelompok apa gitu, kelompok pengajian, itu bentukan kepala desa atas inisiatif masyarakat misalkan. Itu ada dengan tidak tergantung kearifan lokal di desa, ya kan? Atau kelompok arisan, toh bisa dilegalitaskan oleh kepala desa. Nah, materi kepala desa Pak, agar supaya ini kegiatan tidak aman. Karena bicara lembaga itu kan ada sumber pembiayaannya gitu, ya. Yang berikut adalah, apakah paralegal ini hanya habis di SK? Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi sebagai paralegalis? Apakah hanya sekedar gotong royong? Atau penting tidak masalah masyarakat, masalah tentang
pengelolaan dana desa atau bicara pembangunan pemberdayaan masyarakat itu rata-rata langsung lapor di kepala dusun atau langsung ke kepala desa atau langsung ke BPD. Nah, kalau lembaga ini dibentuk ke depan ini mungkin diperkuat lagi adalah soal kelembagaannya pasca dilatih. Kami berharap ini berkelanjutan, kita mulai dari Timur. Apalagi ada lembaga bentukan kejaksaan, justice, ya, restoratif justice, baru namanya ini keren di bahasa Swawa ini, restoratif justice. Artinya kejaksaan berharap bahwa proses penanganan masalah itu harus dilakukan dengan musyawarah. Nah, pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Pasti bapak-bapak ibu. Pertanyaannya, ibu, bapak-bapak mau tidak? Mau ya? Maunya butuh anggaran tidak? Tidak butuh. Ini soal residivis. Jadi kita harus bisa lihat, oh ini ternyata nggak bisa, walaupun kenyataannya dia mau ganti rugi, ya itu nggak bisa. Harus kita serahkan ke, kalau ada teroris, nah itu bukan, itu tidak masuk untuk diajukan, ataupun korupsi, kayak korupsi tidak bisa langsung diajukan, atau tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau pembunuhan itu tidak bisa dimediasi. Kemudian ada yang di sini, mohon maaf, kepala desa yang sudah melakukan mediasi di desa semua ya, untuk kedua. Kemudian ini yang saya mau tanya, apakah selain pembunuhan, apakah ada yang bisa diajukan? Ya, ini satu, narkoba itu bisa diajukan, itu kasus narkoba, tapi ada syaratnya, tidak bisa langsung turun langsung karena dia ada syarat periksa dan bisa ditanya-tanya. Kemudian dia ditemukan tapi tidak ada barang bukti, namun setelah dites urin dia positif. Nah, itu bisa kayak bidan dan dukun beranak, ya, atau bahasa Gorontalo pulang ya, pulang ya itu. Oh ya, apa Pak? Ada lagi? Oh gitu ya, tapi artinya sama Pak ya? Ya, jadi itulah maksudnya ya. Jadi para legal itu sama sebetulnya dengan para medis seperti bidan dan tadi dukun beranak itu ya, yang membantu persalinan. Jadi jangan nanti nunggu ada dokter harus panggil, harus dokter ini yang memberikan persalinan. Ibu sudah mengikuti dari pembukaan ya sampai dengan pemberian materi dari kejaksaan, barangkali sudah didahului dari teman-teman dari kepolisian juga, dan hari ini pagi ini oleh kami dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Ya memang kenapa dibilang tingkat dasar, memang sebetulnya paralegal ini panjang kalau melihat kurikulumnya ya, ngelihat mendasari dari jangka waktu untuk pelaksanaan paralegal sebetulnya lebih dari 3 hari Pak. Terus ada lagi pembunuhan misalkan, itu masuk di hukum pidana. Ada masalah sengketa waris ya, ada masalah tanah, ada mengenai batas tanah, ada hutang piutang, konprestasi, ada pinjaman fidusia, pinjaman online, atau ada yang menjaminkan di ya. Kalau yang di tempat lain sudah ada Obuato, Bualemo, Limboto juga banyak. Di situ ada lapas perempuannya, juga lapas anaknya sudah ada juga, tapi di kota, lapas anaknya di kota.
Cuma untuk lapas di Garut dengan di Bonegolango juga belum ada. Ya, jadi sampai Merauke jumlahnya kurang lebih hanya 416. Di Gorontalo kami baru memiliki penyuluh hukum 9, termasuk saya. Saya penyuluh hukum ahli madya. Ya, jadi tingkatannya dari penyuluh hukum ahli utama, penyuluh hukum ahli madya, penyuluh hukum muda, ahli muda, penyuluh hukum ahli pertama. Ya. Perluasan akses bantuan hukum ini sumber dananya dari APBN, dari APBD, karena pemerintah daerah Gorontalo Utara ini pasti masuknya di APBD ya, anggaran pembiayaan belanja daerah ya. Selain APBD juga mungkin juga ada APBN-nya, selain APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Rendah pagi. Iya. Kita menghormati Bapak Badrun, Lakoro, Camat Bimola. Saya hormati Bapak Muhammad Jailan dari narasumber dari Kementerian HAM. Menghormati para kepala desa, seluruh aparat desa, Kapolres, PKD, dan seluruh panitia pelaksana. Alhamdulillah, syukurlah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan penting pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya bangga bahwa ini kegiatan dari paralegal. Itu artinya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian bukan saja melaksanakan amanah sebagai aparat desa, sebagai tokoh pemuda atau perempuan, tapi juga sekaligus juga telah menjadi paralegal. Jadi mungkin tinggal belum bisa berpraktek saja ini. Tapi sebenarnya dengan paralegal ini itu artinya Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama diberikan pemahaman, pengetahuan tentang aspek-aspek hukum, lebih-lebih dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, juga Bapak Ibu saudara sekalian menjadi bagian dari upaya penegakan hukum karena melekat juga sebagai aparat desa. Tentu ini adalah garda terdepan dalam penyelesaian masalah. Makanya mustahil masalah hukum itu kalau tidak berasal dari desa. Pasti semuanya dari desa. Outputnya atau rencana tindak lanjut dari hasil pelatihan paralegal ini mau bikin apa? Silakan. Itu terminologi yang diberikan oleh Asosiasi Pengusahaan Paralegal di Inggris. Kemudian di Amerika itu juga dikenal ya, di ABA, American Bar Association, legal assistant atau paralegal adalah orang yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja yang digunakan atas dirinya oleh seorang kesepakatan antara investor dan masyarakat. Jadi tetap memberikan lahan bagi pedagang nasional itu untuk berjualan di situ. Ada tempat yang terbuka untuk umum sehingga masyarakat yang orang Indonesia asli pribumi orang Pacitan ini bisa menikmati suasana keindahan pantai itu tetap tanpa dipungut biaya. Jadi jalan keluar yang diberikan setelah berembuk, berdiskusi, bermusyawarah, akhirnya pihak investor itu memberikan ruang untuk publik, sehingga khusus yang dikelola oleh investor itu yang memang terpelihara dengan baik. Ya, memang karena membayar sehingga fasilitas yang diberikan pun juga lebih baik daripada yang untuk fasilitas umum. Sehingga masyarakat diberikan pilihan, ada opsi mau pilih yang aman, artinya bukan di tempat si korban atau di tempat si pelaku, tempatnya harus netral. Nah, kemudian komunikasi, semua harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. Nah, ini tata cara perdamaian
Ini saya jelasin secara singkat, proses perdamaian jika berhasil, dia dengan syarat atau tanpa syarat. Artinya korban mengajukan syarat harus ganti rugi, harus A, B, C, D atau enggak. Jika tidak berhasil, ya limpah, terpaksa harus sidang. Nah, syarat tidak terlaksana atau terlaksana. Kemudian kalau tidak terlaksana, tetap harus dilimpahkan. Jika terlaksana berarti selesai. Surat ketetapan penghentian penuntutan. Next. Nah, ini pesan dari pimpinan kami, Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jadi hati nurani itu ada di dalam diri kita sendiri. Pergunakan hati nurani untuk menyelesaikan perkara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.